Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen ngebuat video mengenai treatment leather boots. Dan sebenarnya di video kali ini gue lebih nge-sharing aja sih tentang cara-cara yang biasanya gue lakukan personally untuk treatment leather boots gue. Jadi bisa dibilang sebenarnya cara yang gue lakukan ini sangat basic banget. Dan kalau boleh jujur sebenarnya gue juga emang bukan orang yang jago banget atau paham banget mengenai treatment leather boots. Harapannya dengan adanya video kayak gini, mungkin buat kalian di luar sana yang mungkin belum pernah tahu sama sekali atau belum pernah melakukan sama sekali mengenai treatment leather boots, video ini bisa jadi referensi mengenai cara melakukannya. Atau misalkan kalian di luar sana ada yang mungkin lebih berpengalaman, lebih ngerti, atau lebih tahu cara-cara yang jauh lebih efektif, mungkin kalian bisa juga tulis di kolom komentar biar nge-sharing bareng, karena gue juga masih belajar, jadi kita bisa belajar bareng deh. Nah, kalau misalkan ditanya, sebenarnya penting nggak sih melakukan treatment leather boots? Menurut gue penting, karena alasannya mungkin ada beberapa, cuman gue akan ringkas menjadi dua alasan utama kalau menurut gue. Alasan yang pertama, dengan melakukan treatment sepatu seperti ini, kalian bisa menjaga kelembapan pada bagian kulit di sepatu kalian. Karena kalau misalkan bagian kulit pada sepatu kalian itu cenderung kering, dan kering banget, kerusakan pada sepatu kulit itu salah satunya bisa disebabkan karena bagian kulitnya itu kering. Dan dengan begitu, secara otomatis dengan melakukan treatment seperti ini, maka umur dari leather boots kalian juga tentunya akan jauh lebih panjang lah. Alasan yang kedua adalah kalau misalkan kalian melakukan treatment seperti ini, buat leather boots kalian yang mungkin ada scuff-scuff kecil atau luka-luka atau goresan-goresan kecil pada permukaan kulit di sepatunya, dengan melakukan treatment seperti ini tuh bisa berpotensi untuk menyamarkan luka-luka atau goresan-goresan seperti itu. Jadi bisa bikin sepatu kalian akan jauh terlihat lebih mulus dan lebih keren. Nah, jadi kalau misalkan ditanya ke gue penting atau enggak, jawabannya adalah menurut gue sih penting. Oke, jadi biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke bagian treatment dari leather boots-nya. Di video kali ini sebenarnya gue mau melakukan treatment terhadap ini nih, sepatunya udah ada di bagian kanan gue. Ini tuh merupakan Red Wing Iron Ranger 8111 atau Red Wing 8111, dan ini merupakan salah satu leather boots gue yang gue bikin video di channel gue ini di awal-awal banget. Jadi tuh gue pernah bikin unboxing dan reviewnya tuh di awal-awal channel ini banget. Buat kalian yang mungkin tertarik tentang video review atas sepatu ini, kalian bisa cek di channel gue. Dan akhir-akhir ini sebenarnya gue agak jarang pakai sepatu ini karena kemarin kan sempat PSBB dan WFH dan lain sebagainya, itu bikin gue agak jarang pakai sepatu ini. Tetap pakai sih, cuman kadang-kadang aja. Dan kemarin itu gue pegang-pegang upper leather-nya itu udah lumayan agak-agak kering. Jadi gue rasa timingnya udah oke sih kalau misalkan gue melakukan treatment dan conditioning sekarang, sekaligus juga gue bikin video ini. Sebelumnya gue juga pengen sharing ke kalian tentang equipment apa aja yang gue pakai. Sebenarnya nggak begitu macem-macem sih. Yang pertama, kalian butuh horsehair brush. Ini kayaknya udah salah satu equipment wajib buat kalian yang punya leather boots. Horsehair brush itu fungsi utamanya adalah untuk membersihkan sepatu kalian. Nah, selain untuk membersihkan sepatu, sebenarnya horsehair brush juga bisa digunakan untuk finishing setelah kalian melakukan aplikasi shoe cream atau leather conditioner terhadap sepatu kalian. Jadi ini kenapa gue punya dua? Sebenarnya karena yang satu ini gue gunakan untuk bersih-bersih di awal sebelum gue pakein shoe creamnya. Yang satu lagi itu untuk finishing. Kalian wajib punya dua atau enggak? Sebenarnya nggak wajib. Punya satu pun sebenarnya udah cukup banget. Cuman kalau udah punya dua, ya lebih bagus sih sebenarnya. Cuman satu pun juga oke kok, nggak masalah. Untuk shoe cream yang gue pakai di sini, gue pakai Venetian shoe cream. Sebenarnya harus nggak pakai Venetian shoe cream, sebenarnya nggak harus juga sih untuk pakai brand ini. Sebenarnya kalian bebas pakai brand-brand yang lain juga, tipe-tipe yang lain juga. Kayak misalkan ada brand juga namanya Saphir. Ada juga, mungkin kalau di brand lokal ada Doctil. Kemudian ada juga Sagara sempat ngeluarin leather conditioner juga. Sebenarnya boleh aja pakai merek-merek yang lain pun juga nggak apa-apa, jenis-jenis yang lain juga nggak apa-apa. Cara penerapannya kurang lebih harusnya sama. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah kalian harus tahu tentang efek-efek dari produk yang kalian pakai. Karena mungkin dengan produk yang berbeda merek, berbagai jenis, itu bisa aja memberikan hasil yang berbeda-beda juga. Contohnya, kalau misalkan kalian mau treatment pakai mink oil, boleh atau enggak? Ya boleh-boleh aja kalau menurut gue. Cuman setahu gue, kalau mink oil itu memberikan efek sedikit menggelapkan sepatu kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengennya sepatu kalian itu warnanya nggak menggelap, ya jangan pakai mink oil. Sebenarnya sesimpel kayak gitu aja. Gue juga nggak hafal sih mengenai efek-efek dari tiap-tiap produk, tiap-tiap brand itu gimana. Mungkin kalian bisa googling sendiri mengenai hal itu. Tapi kenapa gue pakai Venetian shoe cream? Karena alasannya adalah Venetian shoe cream itu kasih hasil yang sedikit banget memberikan efek glossy terhadap kulit pada sepatu kalian, dan sedikit banget juga memberikan atau menggelapkan warna dari sepatu kalian. Jadi karena emang gue harapannya sepatu ini warnanya nggak begitu banyak berubah, oleh karena itu gue rasa Venetian shoe cream yang paling cocok dengan apa yang gue pengen. Setelah itu kalian juga mungkin butuh wadah seperti ini. Sebenarnya ini nggak wajib juga ya. Wadah tuh bisa bentuknya apa aja. Sementara di sini gue pakai kayak tutup
Biskuit Kongguan sebenarnya ini udah nggak kepake. Ini gue pakai nanti untuk gue tuang shoe creamnya supaya nggak belepotan aja sih. Beberapa orang ada yang suka pakai tutupnya aja. Cuman kalau buat gue, kalau pakai tutupnya agak belepotan, jadi gue pakai wadah lagi aja yang bisa dicuci kayak gini. Kemudian kain yang bebas sih, sebenarnya kain apa aja. Di sini gue pakai sebenarnya kain bekas. Jadi ini bekas kaos bekas gitu, terus gue gunting kurang lebih ukurannya kayak gini, 2. Kenapa 2? Karena untuk sepatu kiri dan sepatu kanan. Yang penting sebenarnya kainnya apa aja ya. Cuman kainnya kalian pastiin aja nggak berdebu, karena misalnya kalau berdebu nanti kalau kalian gunakan untuk mengoles ke sepatu kalian, debu-debunya nempel juga. Jadi sebaiknya sih tidak berdebu dan tidak tepoknya keterlaluan juga. Kan ada tuh kain kalau misalkan udah tua banget tuh bisa sampai dipegang aja gampang hancur. Ya kalau bisa jangan sampai kayak gitu sih. Jadi kain yang masih berbentuk kain saja dan masih bisa digunakan untuk lap tangan lah kurang lebih ya. Jadi bisa digunakan untuk ngolesin krim juga ke sepatu kalian. Kalau misalkan kalian punya shoe tree, itu akan jauh lebih bagus. Cuman gue sampai saat sekarang gue belum punya shoe tree. Dan mungkin kalau misalkan kalian pengen punya shoe tree, saran gue beli shoe tree yang dari kayu. Karena sebenarnya dengan adanya shoe tree itu bisa bikin bentuk sepatu kalian terjaga, itu nomor 1. Kedua juga bisa menjaga kelembapan pada bagian dalam sepatu kalian. Kalau misalkan kalian pakai shoe tree yang dari berbahan dasar kayu ya. Tapi sayangnya gue belum punya, jadi buat kalian yang punya akan jauh lebih bagus sebenarnya. Oke, gue rasa itu aja sih. Jadi langsung aja kita masuk ke treatmentnya. Langkah pertama banget dari treatment sepatu ini adalah lepas bagian tali sepatunya, supaya kita bisa ngebersihin dan kasih treatment juga untuk bagian lidah dari sepatunya. Jadi biar menyeluruh ya, jadi nggak nanggung-nanggung, ke bagian lidahnya pun juga dibersihin dan diconditioning. Sekarang kita ambil horsehair brush yang untuk bersih-bersih. Nah, ini langsung dibersihin aja untuk sekitar sepatunya. Terutama untuk bagian-bagian ini nih. Nih, bagian-bagian ini tuh biasanya di bagian sela-sela seperti ini tuh banyak ada kotoran-kotoran yang ketampung di bagian-bagian itu. Jadi pastiin aja kalau kalian juga ngebersihin untuk bagian-bagian sela-sela seperti itu. Termasuk juga sela-sela yang ada di sekitar konstruksi sepatunya, biasanya juga ada kotoran-kotoran yang mengumpul di bagian-bagian itu. Jadi kalian pastiin aja untuk bagian sela-selanya itu kalian bersihin semuanya juga, nggak ada yang terlewatkan. Kalau misalkan kalian rasa bagian dalam sepatunya itu agak sedikit ada debu-debu atau pasir-pasir, kalian boleh juga untuk sikat-sikat sedikit untuk bagian dalam sepatu kalian. Setelah dirasa udah cukup bersih dari debu-debu, sekarang kita mau tuang shoe creamnya ke wadah. Kalau misalkan ditanya shoe creamnya itu perlu dikocok dulu atau enggak, biasanya sih gue kocok dulu supaya mungkin lebih rata. Cuman gue nggak tahu sih wajib dikocok dulu atau enggak. Nah, kurang lebih gue tuang segini. Gue prefer segini aja dulu, mendingan kurang daripada kelebihan. Sekarang gue ambil kainnya, tinggal dicolek aja, habis itu diolesin aja ke seluruh bagian sepatu. Ini kalian pastiin kalian olesin ke seluruh bagian sepatu dengan rata. Karena takutnya ada bagian-bagian yang mungkin ada di bagian jahitan atau bagian yang kurang begitu rata, itu nggak begitu teroles sempurna. Jadi kalian pastiin aja kalian olesnya itu sabar-sabar aja, yang penting rata aja. Ini di sini gue juga agak kurang, jadi gue tambahin lagi shoe creamnya. Ini kayak di bagian jahitan, di bagian sela-sela tuh kadang-kadang suka nggak teroles. Jadi biasanya gue agak pastiin untuk bagian sela-selanya itu gue pastiin teroleskan sempurna sih. Nah, kalau udah dirasa udah cukup rata pengolesan shoe creamnya, sekarang kalau gue ambil horsehair brush satu lagi. Kalau kalian punya satu juga nggak apa-apa sih. Sementara kan di sini gue punya 2, jadi gue pakai yang satu lagi. Ini gue sikat aja, menyeluruh aja, sikat-sikat aja. Terutama untuk bagian sela-selanya, karena takutnya tadi kan kita mencoba untuk meraih sela-selanya supaya teroles sempurna. Takutnya ada bagian-bagian yang menggumpal atau mengumpul shoe creamnya di titik-titik tertentu. Jadi ini gue sikat juga sih, biar shoe cream yang tadi kita oles itu lebih rata. Kalau misalkan kalian cuma punya satu horsehair brush, nggak apa-apa. Yang tadi buat bersih-bersih itu kalian tepak-tepak aja biar mungkin kalau ada debunya bisa rontok dulu, abis itu sikat seperti biasa aja. Nah, ini udah selesai.
kurang lebih begini kalau udah selesai proses aplikasi shoe frame-nya. Kalau misalkan ditanya setelah langkah ini kita perlu ngapain, kadang-kadang kalau misalkan gue rasa gue pengen ngejemur, kadang-kadang gue jemur sih sepatu gue. Cuman nggak begitu lama, mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam, nggak lebih dari sejam sih biasanya. Dan gue perlu tekankan sebenarnya jemur itu juga nggak wajib sih, jadi kayak kalau lagi pengen aja gue biasanya. Dan kalau misalkan nggak dijemur juga gue biasa langsung taruh aja di rak sepatu gue. Ini juga gue tampilkan footage dari before after treatmentnya. Ini sepasang sepatu kiri dan kanannya, kurang lebih perbedaannya seperti ini sih. Biasanya paling cepat gue pakai sepatu yang gue treatment ini kurang lebih keesokan harinya sih. Jadi setelah gue tinggalkan seharian, besok kalau misalkan gue pengen pakai langsung gue pasang lagi aja tali sepatunya, habis itu pakai deh, udah kayak biasa. Oke, gue rasa sekian aja video sharing gue terhadap cara-cara yang biasanya gue lakukan terhadap treatment leather boots yang gue lakukan. Seperti yang udah gue bilang di awal video, buat kalian yang mungkin tahu cara-cara yang lebih efektif, lebih berpengalaman, kalian bisa share juga cara yang biasanya kalian lakukan di kolom komentar. Atau pengen kasih gue ide, kritik, saran, juga silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram @shumarlin, karena rencananya ke depan Instagram @shumarlin itu akan bikin konten-konten juga terkait dunia perdeniman dan leather boots dan lain sebagainya. Sebenarnya kurang lebih kayak di YouTube ini, cuman dalam bentuk Instagram post. Dan di Instagram Shumarlin itu juga mungkin akan ada barang-barang koleksi pribadi gue atau barang-barang yang setelah gue review terus emang nggak gue pakai, itu akan gue announce juga di Instagram Shumarlin itu untuk dijual lagi. Jadi mungkin buat kalian yang emang tertarik tentang hal-hal itu bisa follow Instagram @shumarlin. Oke, gue rasa itu aja. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.